Jadi pembauran, kaum Arab ini cenderung lebih eksklusif. Hal ini terutama dilakukan oleh kelompok Said atau yang kini disebut Habib karena golongan ini memiliki kedudukan sosial tinggi di tempat asal mereka. Kesan eksklusif ini coba dihilangkan pada tahun 1910. Hal ini tidak lepas dari interaksi kaum Arab Indonesia dengan pemikir-pemikir modernis Islam yang bersifat transnasional. Meski begitu, rencana ini ditentang oleh mereka yang tergolong ke dalam kelompok Alawiyin. Sementara itu, golongan yang mencoba lebih modernis ini kerap disebut dengan Al-Irsyadi. Pada titik itu, kerap disebut bahwa ada perpecahan antara kelompok Alawiyin dan Al-Irsyadi dalam komunitas Arab Indonesia. Perpecahan itu kemudian terus coba untuk direkonsiliasi. Salah satunya pada 4 Oktober 1934, 5 tahun setelah Sumpah Pemuda, ada sekelompok pemuda Arab yang mendukung gagasan tanah air Indonesia. Mereka mencoba untuk tidak lagi mengaitkan diri dengan tanah asal mereka di Hadramaut, Yaman. Gerakan tersebut salah satunya dimotori oleh Abdurrahman Baswedan. Kala itu, Baswedan telah sampai pada satu pokok pikiran bahwa tanah air warga keturunan Arab adalah Indonesia. Pada akhirnya, gerakan ini memunculkan Organisasi Persatuan Arab Indonesia yang diketuai oleh Baswedan. Organisasi ini mendukung kemerdekaan Indonesia. Langkah Baswedan ini tergolong revolusioner karena selama ini keturunan Arab berada di posisi kelas 2 di mata kolonial Belanda di atas kaum pribumi. Dalam kadar tertentu, langkah Baswedan ini seperti melepaskan privilege-nya sebagai warga kelas 2 dan menempatkan diri sebagai pejuang kebangsaan yang notabene adalah warga kelas 3. Nama Baswedan sendiri kemudian melesat sebagai sosok WNI keturunan Arab yang berkiprah dalam politik. Ia menjadi perwakilan keturunan Arab dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Selain itu, dia juga menjabat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan menjabat sebagai Menteri Muda Penerangan dalam Kabinet Syahrir ketiga. Selain nama Baswedan, ada pula nama-nama lain yang menorehkan tintanya dalam sejarah negeri ini. Mulai dari Asad Shahab yang memberitakan proklamasi Indonesia ke Timur Tengah, Idrus bin Salim Al-Jufri, sang pendiri Al-Hairaat, Hamun Tahar, pendiri Paskibraka dan pembuat banyak lagu nasional, serta Hamid Al-Ghadri yang kerap mewakili Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Di era Soeharto, dikenal pula sosok seperti Menteri Keuangan Ma'ri Muhammad dan juga Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Ada pula sosok ulama terkemuka Quraisy Shihab yang pernah menjadi Menteri Agama di era tersebut. Setelah itu ada nama Alwi Shihab, sang adik dari Quraisy yang pernah menjadi menteri di era Gus Dur dan SBY. Di era SBY juga ada pula Fadel Muhammad yang pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Di dunia aktivisme ada sosok Munir yang menjadi pendiri dari Kontras, dan di dunia akademisi ada nama Salim Said yang menjadi pengamat militer dan politik terkemuka. Di era saat ini, cucu dari AR Baswedan yaitu Anies Baswedan boleh jadi adalah salah satu WNI peranakan Arab yang paling moncer dalam politik. Ada pula nama Samara Amani Alatas yang belakangan terkenal melalui kiprahnya dalam Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, jangan lupakan pula sosok membawa acara talkshow ternama Najwa Shihab. Di luar itu, ada pula WNI keturunan Arab yang menggaungkan populisme Islam melalui ormas-ormas, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab melalui FPI. Belakangan, gelora populisme Islam ini juga dilontarkan oleh WNI keturunan Arab yang lain, yaitu Yusuf Muhammad Martak melalui Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Hal inilah yang membuat WNI keturunan Arab kerap dikaitkan dengan paham Islam yang demikian. Akan tetapi, menurut Syed Farid Alatas dari National University of Singapore, dalam penuturannya kepada BBC, aspirasi politik kaum Arab tidaklah tunggal. Oleh karena itu, populisme Islam yang dibawa ormas-ormas belakangan ini belum tentu mewakili aspirasi peranakan Arab seluruhnya. Pada titik ini, imbauan agar keturunan Arab jangan memprovokasi boleh jadi tidak tepat dan berbahaya karena bisa menimbulkan stereotip. WNI keturunan Arab tidak hanya memiliki beragam aspirasi politik, tetapi juga memiliki jejak penting dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu,
Menggunakan generalisasi WNI keturunan Arab dalam imbauan Hendro Priyono boleh jadi terlalu berlebihan. Nah, kalau menurut kalian, bagaimana kiprah WNI keturunan Arab ini di Indonesia? Berikan pendapatmu.